rencananya Pak Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pembina. Ya. Nah, ini kan sudah 2 kali ikut pemilu, belum dapat rezeki masuk parlemen. Betul. Nah, insya Allah harapannya untuk pemilu yang ketiga kali ini 2029 PSI diharapkan bisa ikut di parlemen. Tapi sekarang kembali lagi, kalau dulu kan yang lalu tidak masuk itu kan karena tidak mencapai threshold 4%. Betul. Nanti kalau nggak ada threshold lagi kan walaupun 2 kursi kan bisa masuk. Ya kan? Tapi sekarang melakukan rakernas. Ya. Tadi Kang Jeng bilang banyak yang eksodus. Jadi saya tidak kaget, tidak aneh kalau PDIP eksodus ke PSI. Kenapa? Tidak aneh. Enggak aneh bagi saya. Bagi pembenci pasti aneh. Nah, kenapa tidak aneh? Karena Pak Jokowi itu 10 tahun ada di PDIP waktu jadi. Sebelumnya dong. Sebelum Sejak wali kota. Nah, artinya anggota-anggota PDIP itu yang banyak ngefans sama pribadi sama Pak Jokowi. Jangan sampai kebesarannya Pak Jokowi hanya dipakai, tapi di kalangan pengurus tidak bekerja ke bawah. Jangan sampai gagal yang ketiga nih. PSI sudah gagal 2 kali. Kali ini harus masuk di parlemen. Iyalah harus kerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Saya sekarang sudah lama sekali, hampir 1 tahun tidak berkomunikasi dengan Kang Jeng. Iya. Norman ya. Kangen jadinya. Norman Shah Sopan. Yang videonya beredar di mana-mana. Teman seperjuangan. Nah, jadi Kang Jeng, kita lihat ini kan sekarang banyak sekali isu. Sekarang ini ada partai baru yang dibentuk oleh Anies. Partai Gerakan Rakyat. Mau ngelawan Pak Prabowo katanya tuh. Nanti dulu lah, kita jangan bahas ke sana dulu. Tapi kita idenya dulu kan. Partai Gerakan Rakyat. Perjuangan rakyat apa gerakan rakyat? Gerakan Rakyat. Gerakan rakyat. Kan anggota 01-nya katanya Anies Baswedan. Ketua umumnya Saudara Syahrin Hamid. Dari mana tuh? Dari Padang apa dari Aceh itu? Kayaknya kalau lihat wajahnya dari Maluku. Oh, dari Maluku ya. Binaan-binannya Abah ya. Ya. Dan kemudian kita ada juga ini Rakernas pertama tahun ini Partai Solidaritas Indonesia. Nah, itu dia yang hebat itu. Nah, itu partainya Pak Jokowi katanya. Banyak yang eksodus itu nanti itu. Ya, nanti yang eksodus saya nggak tahu ya. Saya yakin. Saya punya keyakinan itu. Nah, jadi yang ketiga menarik juga materi-materi yang kita perlu bahas. Yang ketiga itu menyangkut Polri. Posisi Polri di bawah kementerian. Ada yang usul ya. Penghinaan itu di mata saya itu. Ya kan? Ada yang usul. Iya. Tapi nampaknya Kapolri. DPR itu kelihatannya mengusul tuh. Dari luar DPR. Waduh. Kalau saya baca kan PAN nggak setuju itu. Pasti Gerindra juga nggak setuju. Ya udah. Ya kalau nggak itu ya PDIP kalau gitu. Ya mungkin memang yang paling kecewa dengan keberadaan Polri sekarang PDIP. Ya perlu yang diistilahkan oleh Sitorus ya. PDIP sama PKS tuh biasanya tuh. Itu Parcok katanya. Partai Coklat. Coklat. Oke. Nah,
mengenai partai baru Anies ini bagaimana Kang Jeng melihatnya? Ini kayak mainan saya lihat ini. Kayak anekdot. Jadi lolos belum, tapi Bukan lolos dulu dong. Lolos kemana? parlemen. Kan bukan itu dulu, kan harus daftar dulu, verifikasi Iya, dulu. iya. Tapi nggak apa-apa lah sebagai pemanis, ya kan. Jangan nggak daripada tenggelam dia, ya kan. Karena dia merasa masih punya masa. Si Abah ini kan masih ambisinya masih kuat. Biarkan aja. Ya kan, bersaing, biarkan aja, biarkan alam, biarkan masyarakat Indonesia yang menilai. Itu. Jadi ya, bebas-bebas aja kok. Ya, dan dia sebagai warga negara. Tapi yang saya lihat itu dicemoohin itu. Banyak yang cemooh. Sebagai warga negara Indonesia punya hak Betul. mendirikan partai, Betul. mau jadi capres, mau jadi apa aja silakan. Ya. Selama tidak melanggar hukum dan konstitusi. Iya. Kan itu. Betul. Nah, jadi soal menangnya nanti Urusan lain lah. urusan lain lah. Ya. Tapi yang penting tampil dulu. Apakah nanti bisa masuk parlemen atau tidak, ya itu juga soal lain. Ya. Tapi kan sekarang threshold sudah dikosongkan oleh MK. Ah. Tinggal DPR mau nggak tanpa threshold. Ini yang saya bingung tuh mekanismenya itu seperti apa? Ya nanti kan putusan MK ini kan tetap harus dibahas oleh DPR. Ya. Artinya kalau bebas tanpa ini bisa mencalonkan, jadi bisa yang nyalonin bisa ratusan calon presiden itu kelihatannya. Bisa terjadi. Ya menurut saya kalau yang waras nggak mungkin ratusan. Kalau sampai warusan banyak yang nggak waras juga. Di Indonesia juga banyak yang nggak waras ini masalahnya. Nah itu kan tadi kita lihat Oke. partai ini katanya didasari oleh ormas gerakan rakyat Ya. ya sebagai relawan Anies. Ya. Oke. Kemudian PSI ini Nah. partainya Pak Jokowi ya kan. Rencananya Pak Jokowi akan menjadi ketua dewan pembina. Ya. Nah, ini kan sudah 2 kali ikut pemilu belum dapat rezeki Belum dapat. masuk parlemen. Betul. Nah, insya Allah harapannya untuk pemilu yang ketiga kali ini 2029 PSI diharapkan bisa ikut di parlemen. Tapi sekarang kembali lagi kalau dulu kan yang lalu tidak masuk itu kan karena tidak mencapai threshold 4%. Betul. Nanti kalau nggak ada threshold lagi kan walaupun 2 kursi kan bisa masuk. Ya kan? Tapi sekarang melakukan rakernas. Ya. Tadi Kang Jeng bilang banyak yang eksodus. Yang udah kelihatan ya. Ya. Ahmad Ali dari Nasdem. Rudi Masih. Dari Golkar juga sudah. Dari Golkar ada PDIP Iya. ada. Diam-diam. Yang paling banyak nanti di PDIP. Karena ada historisnya. Ini Gimana? kacamata saya nih. Gimana? Nah, jadi gini. Jadi saya tidak kaget, tidak aneh kalau PDIP eksodus ke PSI. Tidak Kenapa? aneh. Tidak aneh. Enggak aneh bagi saya. Bagi pembenci pasti aneh. Nah, kenapa tidak aneh? Karena Pak Jokowi itu 10 tahun ada di PDIP waktu jadi Sebelumnya dong. sebelum Sejak wali kota kan. Nah, artinya anggota-anggota PDIP itu yang banyak ngefans sama pribadi sama Pak Jokowi. Ini dulu nih. Yang disebut katakanlah kita lihat gitu kan Marhenis, Abangan, Apapun dan namanya pokoknya. nasionalis. Benar. Tiga, ini kan? analisa saya ya. Jadi saya tidak mengatakan aneh, itu wajar. Kenapa? Hubungan PDIP anggota perorangan itu sangat dekat dengan Pak Jokowi. Ngepen. Karena alasan partai sajalah mereka terpisah dengan itu. Tapi Kang Jeng belum masuk kan? Saya ngepen berat di PSI. Oh, tapi belum jadi anggota. Belum, rencana saya menjadi anggota. Kenapa nggak jadi anggota? Saya lagi cari-cari selan. Tolong aja.
Saya kan nggak pernah main di partai nih. Oh ya. Nah, tolong Bung Julpan ini dibimbing saya. Bagaimana saya di PSI seperti apa gitu. Iya, iya. Ya kan? Tidak harus saya jadi pengurus, nggak perlu. Tapi saya akan backup habis-habisan. Tapi pengurus penusa saya di seluruh Indonesia sudah siap menyatakan diri di PSI. Dukung PSI. Ya. Membesarkan PSI. Iya. Ya. Kenapa? Kenapa membesarkan? Karena ada daya tarik. Satu. Logo PSI kan sudah berubah. Oh, dari bunga, Jadi gajah. gajah. Gajah tuh filosofinya tuh luar biasa. Gajah tuh kalau saya lihat di National Geographic, ngeri juga ya. Oh ngeri. Nginjak buaya, nginjak macan. Dan jangan lupa, ternyata gajah itu penyayang. Ya. Toleransinya juga tinggi. Dia menginjak binatang-binatang buas itu. Karena binatang buas itu Menyakiti iya. temennya. Tetapi menyakiti anaknya lagi lucu-lucunya. Jadi kalau gitu PSI barang siapa yang menyakiti orang lain, Sikat. maka diinjak sama Diinjak. Ini filosofi gajah ya. ya. Jadi bagi saya gajah hutan itu bukan macan. Bukan banteng. Ya. Tapi gajah. Ya kan sudah pernah diadu kekuatan banteng sama gajah kan. Kalah tuh banteng menang- mencet duanya menang diinjek gajah, sama ya. kakinya aja ya. Nah jadi itu filosofinya itu udah benar. Kedua, kenapa orang kayak Sudus? Karena figurnya tuh Pak Jokowi yang ada di situ. Oh ya. Pak Jokowi namanya masih harum. Jadi orang-orang punya harapan terhadap PSI. Seperti dulu orang rame-rame masuk Demokrat. Nah, karena Pak SBY kan. Nah. Sekarang keluar lagi. Gitu. Nah, saya nggak tahu juga kalau itu kasus itu. Keluarnya kenapa itu? Ya gitu? kan keluar lagi karena kan orang cenderung nyari yang populer, Benar. nyari yang kuat. Kalau ini kayaknya punya harapan ya masyarakat ya. Ngepen. Apalagi yang megang ketua umumnya itu masih anak muda. Kaisang. Anak bungsunya Pak Jokowi. Nggak neko-neko. Dan satu lagi, ceweknya cantik-cantik. Kata orang bisa mutah dong itu. kita pelan-pelan. Bisa aja nih. Bener. Iya kan? Mulus-mulus. Yang lakinya ganteng-ganteng, Nah, yang perempuannya cantik-cantik. ngepen semua orang tuh kan itu ya. Iya. Nah ini alasannya PDI ya. Ya milenial kan gitu. Nah cuman jangan sampai kebesarannya Pak Jokowi hanya dipakai, tapi di kalangan pengurus tidak bekerja ke bawah. Jangan sampai gagal yang ketiga nih. PSI sudah gagal 2 kali. Kali ini harus masuk di parlemen. Iyalah harus kerja keras. Tapi dia nggak masuk parlemen, nggak masuk DPR RI, punya menteri juga ya. Makanya itulah. Jadi begini. Punya komisaris banyak. Nah itu kan udah jelas itu kan. Ya, orang berdarah-darah dibuatnya belum tentu jadi menteri partai kan. Nah ini, artinya di eranya Bapak Presiden Prabowo ini sangat memperhatikan PSI. Para pendukung. Ya kenapa? Pak Prabowo itu melihat PSI ini seperti partai bapaknya dulu. Partai Sosialis Indonesia. Iya. Ya kali ini kan solidaritas ya, sosialis. Itu. Kedua, Pak Prabowo ini juga memang senang gajah. Substansinya sosialis itu solidaritas kan. Oh, ya itu. Makanya salah satunya kan. Oke. Nah, artinya ini kalau saya melihat ya, PES ini binaannya Gerindra, Pak Prabowo. Pak Prabowo lah. Karena di Gerindra juga lagi gontok-gontokan juga di dalam. Antara pro dan kontra. Saya yakin itu ada. Di mana? Ada lah nanti. Di dalam Gerindra? Di Gerindra. Antara untuk gontok-gontokan. Yang suka Jokowi, ada juga yang tidak suka Jokowi. Oh, biasalah. Iya kan? Ini binaannya Prabowo plus Gerindra. Dan binaannya Golkar. Golkarnya si Bahlil. Jadi 3 kekuatan ini kalau PSI masuk kuat. Ya kan? Nah, ini yang saya pantau ya untuk masalah tentang PSI. Jadi
Saya punya keyakinan nanti Rakernas ya, yang di Makassar itu akan eksodus besar-besaran itu. Ya ya. Coba Dari maksudnya eksodus ke PSI. ke PSI. Ya, jangan PSI-nya yang eksodus kan itu. Itu. Nah itu. Saya lihat Golkar udah oke di Bali. Kayak apa tuh di Bali? Ya kan? Jadi Bali itu akan jadi bukan bisa jadi bukan kandangnya PDIP lagi itu nanti akan datang. Iya ya. Bisa PSI, PSI. Jawa Tengah. Nah, tinggal kalau sudah ke Kalimantan, Makassar kan basisnya Golkar sama Gerindra di situ. Masuk PSI ketiga. Tapi kan yang Nasdem udah bisa keluar. Yang selama ini kan Nasdem besar juga di nomor 3 itu kalau nggak salah. Di Makassar ya. Ya tapi kan tokoh-tokohnya pada keluar kan. Ya masuk PSI. Makanya. Nah ini ada apa? Nah ini pertanyaannya. Ada apa di dalam tubuh? Jadi maksud Kang Jeng itu mengusulkan. Cobalah kader-kader Nasdem, tokoh-tokoh Nasdem di daerah lain masuk PSI juga Iya. gitu. Kayak gitu maksudnya. Yang ngomong kan Anda kan. Tapi yang usulkan Iya. Selain Nasdem siapa? Kalau PDIP udah yakin ya. Hubungan historis tadi itu. Ya. Boleh di kalangan atasnya benci dengan Pak Jokowi. Tapi di kalangan menengah ke bawah masih cinta dengan Pak Jokowi. Jadi Kang Jeng setuju ya Pak Jokowi jadi ketua Dewan Pembina itu? Mau nggak mau saya setuju. Mau nggak mau. Terakhir saya ketemu beliau tanggal 2 Januari, hari Jumat. Saya singgung itu juga. Menyinggung juga masalah di Makassar. Siap membantu Dewan Pembina kalau kayak gitu? Siapanya? Kang Jeng. Tergantung. Saya siap kalau untuk PSI ya. Saya siap. Siap. Kawan-kawan relawan lain gimana? Kayaknya juga mengarah, kelihatannya mengarah ke sini. Mengarah ke sini. Tergantung ada orang yang bina. Orang yang dituakan. Nah itu. Saya kepengen Bung Julpan lah bisa menuakan kita. Saya udah terlalu banyak partai, nanti orang bilang partai baru masuk lagi. Janganlah. Ya kan. Nah jadi nggak usah khawatir ya kalau masalah tentang PSI. Saya punya keyakinan, punya prediksi itu 5 besar yang akan datang di parlemen. Semua yang namanya sayang dengan Pak Jokowi, pengagum Pak Jokowi, simpatisan Pak Jokowi, apalagi relawannya, pasti ke PSI. Karena bapaknya ada di situ. Ya. Nah ini prediksinya seperti itu. Itu. Oke. Saya ada satu lagi isu, tadi kan kita angkat 3 isu. Satu isu lagi yaitu menyangkut Polri berada di bawah menteri. Ini bagaimana? Waduh. Ini isunya ini terus terang aja gimana ya, saya juga sangat terlalu kurang ajar itu ya. Dari siapa Kang Jeng dapat isu? Dan saya dapat video ya, ada video. Video itu kebetulan sahabat saya itu Pak Gatot Nurmantio ngirim video ke saya. Mantan Panglima TNI. Mantan Panglima. Saya baca, rame di media. Rame. Saya pikir DPR. Tapi saya juga DPR juga ada ke sana. Ada suara-suara. Ada iya. Menginginkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri. Waduh. Berarti kelasnya Satpol PP dong. Iya, Satpol PP jadi mengawal nanti. Atau kalau dulu Hansip. Jadi mengawal presiden nanti ini polisi itu Satpol PP. Kita bubarin dong Akademi Polisi di Magelang. Otomatis. Nah ini ya, jadi mundur jadinya kita ini. Ya. Wajar kalau Kapolri ngomong seperti itu. Kan dulu sudah pernah di bawah apa jawatan apa itu polisi kan pernah. Benar. Nah, terus kan kemudian kita rubah. Tadinya kan polisi kan bersama TNI. Ya kan? Sebelum reformasi. Sebelum reformasi ya. Ini kan pesan reformasi ini sebenarnya nih, polisi ini menjadi polisi negara. Dan itu di bawah presiden. Kayaknya memisahkan antara Polri dengan TNI itu dengan ABRI itu dulu kalau nggak salah saya masih kan
Bukan Gus Dur. Bukan lah. Kayaknya Gus Dur kayaknya. Enggak, Gus Dur nggak sempat. Gus Dur kan 2001 udah lengser. Nah, ini yang yang ya saya punya saya punya prediksi ya. Mudah-mudahan salah ya. Kayak ini ulahnya Yang mana? Yang usulan baru ini? iya. Nah, bikin sewor seperti itu sebelum-sebelumnya. Ya, Iya kan? parcok-parcok. Iya kan? Nah, Mungkin pinjam tangan. Pinjam tangan ke partai lain, lu kemukakan jadi ini. Kang Jaya nggak setuju? Sangat nggak setuju lah. Kasihan ini negara yang udah bagus, sudah lah. Jadi kalau di kepolisian ada yang nggak baik, ada yang nggak benar, oknum ya dibenahi sama-sama, ya kan? Jangan sampai menata lagi. Saya mau tanya lagi, dengan adanya begini, Bung Julpan itu melihat ini setuju nggak nih? Saya lucu. Saya melihatnya lucu ya. Lucunya? Ya nggak setuju lah saya. Ini kan gini. Mungkin kita bisa kecewa dengan beberapa oknum Polri yang ada ketangkap narkoba, ketangkap nyeludup, soal kriminal ada. Tetapi kan bukan berarti rumahnya kita bakar. Bukannya artinya rumahnya. Orang-orang ini harus ditertibkan. Iya. Nah, kan sekarang sebenarnya untuk Kapolri kan fit and proper test oleh DPR. Betul. DPR kan sudah melakukan segala hal. Dan Presiden dalam mengusulkan sudah berbagai pertimbangan. DPR juga berbagai pertimbangan. Kan gitu, proses ya. Artinya ada proses, tidak ucuk-ucuk jadi Kapolri. Gitu loh. Nah, Jadi sentimen pribadi dong sebenarnya awalnya tuh. ya saya kira begini. Mungkin bukan sentimen pribadi, Pak. Mungkin gini ya, dulu kan Polri itu di bawah TNI, Ya, di bawah ABRI kan. Betul. Kemudian sekarang independen dia sendiri, bukan independen, ada dia sendiri langsung di bawah presiden, ya. tidak di bawah Panglima ABRI atau Panglima TNI kan gitu. Nah, ini ingin dikembalikan lagi, ya kan? Sebenarnya sudah oke lah polisi ini dipisah dari TNI supaya tugasnya masing-masing tuh jelas. Nah, kalau ada penyimpangan-penyimpangan dari institusi, berarti kita harus benahi institusi itu. Pembenahan itu bagaimana? Di samping oleh Presiden, ya kan? Juga oleh DPR, ya kan? Nah, jadi posisi Polri di bawah Presiden itu sudah pas. Gitu. Kita nggak usah mencontoh negara-negara yang memposisikan Polri di bawah kementerian, jadi jawatan, ya kan? Lalu siapa yang mengurus tentang keamanan? Ya kan? Siapa yang ngurus keamanan? Apalagi seperti negara kita, kejahatan dan tindakan-tindakan yang tidak proporsional masih banyak sekali terjadi di mana-mana. Sekarang itu Polri saja masih kurang anggota. 1 banding berapa tuh kata itu? Yang Polisi 1 itu mengamani katanya sampai 50 sampai 100 orang itu. Jadi kan kurang kan itu ya? Ya kurang. Gitu. Ya jadi saya kalau masuk ke kabupaten-kabupaten tertentu, kecamatan tertentu, sedih saya lihat kantor-kantor polsek, ya kan? Di polsek itu ditulis ruangan Intel. Masa ruangan Intel 3x4? Apa yang dia mau ini? Pikirannya terkotak-kotak, ya. Dan tidak mengeluh. Bahkan Kapolres juga, ya oke lah Kapolres di kota kabupaten kan, tapi polsek-polsek di kecamatan tuh. 1 Bimas itu mengawasi 2 kampung, 2 desa. Itu yang terjadi kalau di daerah itu. 3 desa, 1 Bimas. Ya. Bimas itu polisi. Sama dengan Babinsa juga. Kalau saya melihat problem Polri itu bukan institusinya di bawah siapa. Posisi di bawah presiden sudah tepat. Tetapi bagaimana dilakukan pembinaan secara efektif, ya kan, masif, agar anggota Polri itu semuanya melek hukum. Betul. Ya kan, mereka mengerti hukum. Sehingga dalam mereka bertindak, mereka itu bisa mengukur salah benarnya. Sekarang kan kalau kita, kan tidak semua Polri di bawah ya, itu mengerti tentang masalah-masalah hukum.
secara detail. Betul. KUHP ini sebenarnya bagaimana? Iya kan? Jangan KUHP hanya dibahas dalam tingkat politik. Tapi dalam tingkat hukum, operasionalisasinya di bawah itu seperti apa? Nah ini tugas daripada negara untuk melakukan pembinaan ini. Karena kan yang berhubungan dengan masyarakat dalam aspek hukum itu kan polisi. Benar. Polsek. Benar. Terus di bawah polsek itu apa? Polres, polsek. Ya polsek aja. Nggak ada Baru lagi. nanti ke bawahnya tuh Bimas. Binmas. Nah, satu Bimas itu polisi itu dia mau mengawasi 2 desa atau 2 kelurahan sampai 3. Nah, kalau di daerah itu bisa lebih. Begitu kurangnya itu polisi. SDM-nya kurang sekali. Nah, itu. Ya sudah SDM kurang, kemudian strukturnya kan luas. Kemudian kalau saya melihat peningkatan yang paling perlu Polri itu adalah dalam aspek penguasaan hukum. Betul. Ya kan? Sehingga mereka tidak sembrono di dalam menetapkan hukum kepada satu masyarakat, Benar. kepada kelompok masyarakat. Benar. Ya kan? Benar. Pelanggaran itu semakin lama semakin kecil Ya, kan gitu. bukan tentara yang ngatasin polisi kan. Polisi itu kan wewenangnya polisi memang. Iya. Ya kan? Tentara kan pertahanan. Betul. Ya kan? Soal teroris, soal ada serangan dari luar, Iya. ya kan? Kalau untuk pengamanan daerah, pengamanan kota, pengamanan wilayah ya polisi. Bayangin kalau Doroba masuk ke Departemen Dalam Negeri, Satpol PP kan jatuhnya itu. Jatuh PP. Masalah itu. Jadi keamanan gubernur, jadi keamanan wali kota, bupati, ya kan? Kalau secara hukumnya kan sudah ada KPK itu. Gitu kan? Iya. Dan kalau dia berada di bawah kementerian, pasti secara kewibawaan kurang. Sangat. Otoritasnya menjadi Makin dilecehin. Ya. Ya kan? Begini aja pun dilecehkan. Masih dilecehkan. Apalagi dianggap fungsinya sama dengan Satpol PP. Kan masalah itu. Nah. Jadi saya berharap yang ngusulin gini-gini. Bukan Satpol PP itu jelek ya. Enggak. Cuman kan skupnya ya, skalanya kan menjadi terbatas. Ya. Itu. Ya. Jadi kalau saya melihat yang mengusulkan seperti itu tuh keterlaluan di mata saya, ya kan gitu. Saya tadi curiga berpikir ini DPR ini kok aneh-aneh, bayangan saya itu. Kok berani ngusulin ke departemen di bawah kementerian dalam negeri dan saya nggak salah nih. Ya kan kok makin mundur gitu. Ya kan? Setahu saya itu ini polisi polisi negara. Suara-suara itu waktu kita menjelang Pilpres atau setelah Pilpres itu kan memang disuarakan oleh beberapa oknum yang ada dalam PDIP. Nah, dari partai ya ada oknum betul. Itu juga sebenarnya kalau saya pikir bukan dalam konteks substansi. Mereka hanya kecewa aja. Kecewa kan? Karena dianggap ikut campur, polisi terlalu jauh ikut campur. Ini kan itu yang dilihat. Karena faktornya itu kan begini, karena Gubernur Jawa Tengah itu kebetulan dari Polri. Betul. Kan dalam kompetisi dia ternyata menang, apa salahnya? Betul. Dan tidak banyak kok polisi yang jadi gubernur ya kan dari kepolisian ya. Nggak banyak. Ada yang kalah juga. Banyak yang kalah malah. Ini yang saya tahu gitu ya. Nah, jadi ya kalau saya melihat itu ada juga mungkin kecemburuan juga terhadap polisi. Itu juga menjadi masalah juga itu. Ya kan. Itu. Masa relawan ini gimana? Relawan ini sekarang. Tentang apa nih relawan itu? Ya relawan kan pasti udah tentang Pilpres nanti. Yang jelas kita masih sepakat dulu dari Pak Jokowi 2 periode. Pak Prabowo Gibran. Ya, tapi kan ada yang ngutak-ngutik. Kepengen Pak Prabowo dengan AHY. Kepengen ya? Ya iya, bahkan sudah ada di WA di apa udah mulai disanding-sandingin tuh. Oh iya. Seolah-olah Gibran sama KDM. Terus Tapi Anies nggak ada Anies di situ.
Kan ini lingkaran Jokowi maksudnya. Lingkaran Jokowi dan Prabowo dulu. Ya kan? Lingkaran Jokowi dan Prabowo itu Anies, Prabowo dengan AHY, ya kan? Lalu si Gibran dengan KDM. KDM, satu lagi Purbaya. Purbaya dengan Serli apa? gubernur Sulawesi. Maluku Utara. Ya boleh aja, Dok. Nanti ada lagi yang ngusulkan presidennya Julvan, wakilnya Norman. Bisa juga. Bisa. Namanya usulan jangan kita tolak mentah-mentah dulu, ya kan? Mana tahu kita diusulkan atau Norman Kangjeng ini presidennya, saya wakilnya, boleh aja, ya kan? Tapi yang jelas relawan tidak terpengaruh dengan gitu-gituan. Ya. Kita tetap komitmen dengan Pak Prabowo, komitmen dengan Gibran. Nah, kita punya teman. Temannya apa kalau di partai ini? Ya PSI. Jadi relawan tidak berjalan sendiri. Ya. Ada PSI. Nah, PSI kena di PSI itu ada Pak Jokowi. Jadi PSI berkewajiban. Ada Pak Prabowo juga karena Ada Prabowo juga. Karena Pak Prabowo temannya Jokowi. Atau bukan teman, sekutu. Kan gitu. Nah, menurut pendapat Bung ini yakin tidak pecah kongsi ya? Saya lihat nggak ada gunanya pecah kongsi, ya kan? Ya kalau AHY kepengen jadi wapres, boleh aja, ya kan? Apalagi di otak-atik di medsos itu boleh aja, ya kan? Tapi kan nanti kita lihat dari hasil pemilu, ya. Karena kan gini, boleh saja misalnya hasil pemilu PSI nanti perolehan suaranya lebih kecil dari Demokrat. Boleh. Ya. Tetapi kan yang harus dilihat massal. Pemilih Pak Jokowi itu bukan hanya ke PSI. Benar. Ada pengikut ya, pendukung. Bukan hanya di PSI, tapi juga di Golkar, benar. ada yang di PAN, ada di mana-mana kan. Nah, waktu Pilpres mereka itu fokus bersatu ya. Menyebar. Ya kalau dibilang simbolnya Pak Jokowi sekarang itu adalah Gibran, ya mereka mungkin kiblatnya ke Gibran. Ya. Jadi Pak Prabowo. Berarti Gibran, berarti 2 kali wakil ya. Ya 2 kali wakil. Ya. Kalau Pak Prabowo tidak berubah. Saya yakin nggak berubah lah. Mudah-mudahan itu harapan kita. Takutnya Pak Prabowo ini kan dikipas-kipas dari kelompok-kelompok. Ya kipasnya kalau bocor kan nggak kena juga. Ya kan. Nah ini yang kita takutkan, ya kan. Jadi nggak akan terpengaruh nih kelihatannya nih. Kalau saya yakin Pak Prabowo dengan Jokowi ini teruslah, gitu ya, untuk memenangkan pemilu 2029. Ya. Kecuali Pak Prabowo nggak mau maju lagi. Nah itu kan datangnya dari Pak Prabowo sendiri. Iya. Monggo silakan ya kan. Kasih ke anak-anak muda misalnya. Ya kan saya cukuplah 1 periode. Kalau bisa 2 kali lah sudah nggak apa-apa lah. Mengantarkan anak muda ini jadi matang. Keinginan kita seperti itulah. Betul. Ya kan gitu. Nah itu mengantarkan. Kalau misalnya anak mudanya Gibran ya udah matang dia. Matang melihat bangsa dan negara ini. Nah ini, karena saya lihat Gibran juga luar biasa dia ke bawahnya tuh. Oh ya. Rajin. Dia kayak bapaknya. Kayak bapaknya. Ya. Itu kayak semut juga orang datang ke situ. Jadi orang datang lihat Gibran tuh orang ingat Pak Jokowi. Betapa tingginya tuh karismanya Pak Jokowi. Ya. Makanya lawan-lawan itu hanya bisa isu ijazah saja. Kemampuannya itu aja. Yang lain nggak bisa. Korupsi nggak. Nggak habis-habis ya. Udah habis-habisan nih. Sekarang mereka mau pecah kongsi nih. Antara pengacara itu gontok-gontokan. Ya. Nah itu. Dan ada lagi nanti. Udah Egy minta maaf. Ya kan. Lalu nanti siapa lagi yang minta maaf datang kan. Isunya muncul lagi kan. Enggak. Kalau saya lihat udah enggak kayaknya. Udah guys, udah mereka udah kecemplungan jauh. Kalau Egy itu punya alasan dia. Apa? Sakit. Memang iya sakit. Sakit apa?
Katanya kanker. Kanker. Katanya kanker. Astagfirullah. Berobat ke luar negeri. Pak Jokowi kan orangnya kan nggak tega. Ya udah. Gak usah minta maaf pun dikasih aja. Nah ini satu contoh. Begitu kehebatannya Pak Jokowi. Ya kan. Nah, Bang Egy ini pemain ini orang. Pemain. Banyak orang belajar sama dia. Ada 2, pemain watak dan pemain licik. Dua-duanya itu ada di situ. Terus terang aja, Egy itu sebenarnya kan ikut Prabowo Pilpres udah 2 kali itu. 3 kali lari ke Anies. Coba kalau ngikutin Pak Prabowo lagi, menteri itu dia dapat itu. Ini pandangan saya. Ya kena Egy. Ya, kepengen tampil beda. Nah itu. Jadi sekarang saya lihat jadi nggak usah kita bahas lagi itu. Sekarang tuh mereka lebih baku hantam itu. Saling mengadu ke polisi. Yo, kelihatan saling pecat-memecat di situ. Itu yang terjadi. Itu. Tapi nggak ada ngaruhnya buat negara, biar aja lah. Untuk nggak meramein aja. Iya kan? Itu yang saya lihat itu. Nah, jadi saya berharap juga nih Bung Julpan ini ke teman-teman. Ya, karena Anda tuh di mata teman-teman juga senior. Ya, dan Anda juga kelihatannya punya andil di PSI. Ya. Ya tolong juga nanti dibantu bagaimana ada pertemuan ketua-ketua relawan dengan Bung. Kita ya kan? Kita bicara. Ya yang mau ke PSI aja. Ketua-ketua. Ini menarik ini. Nah, dibikin konsepnya seperti apa? Karena Anda kan sudah berpengalaman. Pernah di PDIP, pernah di Nasdem, aktivis, ya kan? Nah ilmunya ini kan harus berbagi. Iya dong. Ya kan harus berbagi, Bung. Ini pandangan saya itu. Baik Bung Norman. Oke. Kita sudah hampir 40 menit kita ngobrol. Ini tidak boleh panjang-panjang supaya episode yang akan datang ada lagi. Amin. Ada isu lagi. Siap. Lagi. Kemarin sorry ya, saya agak sakit 4-5 bulan jadi nggak sempat komunikasi. Sekarang udah mulai hebat ini kelihatannya nih, udah mulai semangat ini. Ya, relawan ini jangan doain Pak Jokowi juga. Doain Pak Julpan dong. Kita doakan itu. Ya, oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi kita. Kalau dikata opung apa tuh nama? Opung Karbela. Kalau dia kan Horas Bah, kan gitu kan. Kalau kita salam kan gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.